Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Akuntansi Pertanggungjawaban. Kepada para pemateri saya persilakan. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang dirancang untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja unit organisasi atau individu yang merasakan tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka. Sistem ini berfungsi untuk mengidentifikasi sejauh mana seseorang atau suatu unit organisasi bertanggung jawab atas hasil yang dicapai dalam pengelolaan sumber daya yang telah ditugaskan kepada mereka. Akuntansi pertanggungjawaban berfokus kepada pengendalian biaya dan kinerja yang menentukan pada prinsip bahwa setiap biaya yang dikeluarkan harus dapat dilacak ke pihak yang memiliki kontrol atas biaya tersebut. Melalui akuntansi pertanggungjawaban, organisasi dapat memastikan bahwa setiap manajer atau kepala unit bertanggung jawab atas keputusan yang mempengaruhi biaya, pendapatan, laba atau investasi yang menjadi otoritas mereka. Dengan demikian, akuntansi ini juga membantu organisasi untuk mengingatkan efisiensi operasional dan mencapai tujuan strategi secara keseluruhan. Selanjutnya B. Struktur organisasi. Struktur organisasi akuntansi pertanggungjawaban dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Fungsional. Struktur organisasi fungsional adalah pengelompokan unit kerja berdasarkan aktivitas atau fungsi utama dalam organisasi seperti pemasaran, produksi, keuangan, atau sumber daya manusia. Dalam struktur ini, setiap fungsi memiliki manajer yang bertanggung jawab atas pengelolaan biaya dan kinerja unit. 2. Produk. Struktur organisasi produk gunakan ketika organisasi memiliki beragam produk atau unit bisnis. Dalam struktur ini, setiap produk atau kelompok produk memiliki unit tersendiri yang bertanggung jawab atas biaya, pendapatan, dan laba dari produk tersebut. Struktur ini memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan strategi bisnis sesuai kebutuhan pasar masing-masing produk. Setiap produk juga memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan produk mereka sehingga dapat meningkatkan inovasi dan daya saing. 3. Geografis. Struktur organisasi geografis berfokus pada pembagian unit berdasarkan wilayah atau lokasi. Dalam struktur ini, setiap wilayah memiliki otoritas dan tanggung jawab penuh untuk mengelola operasinya, termasuk pengendalian biaya dan pencapaian laba. Pendekatan ini sangat berguna bagi perusahaan yang beroperasi di berbagai lokasi atau negara karena memungkinkan mereka untuk menyesuaikan operasinya dengan kebutuhan pasar lokal. C. Keterkaitan struktur organisasi dan pelaporan pertanggungjawaban. Keterkaitan antara struktur organisasi dan pelaporan pertanggungjawaban dapat dijelaskan melalui 4 tingkat utama yang menunjukkan bagaimana tanggung jawab dan pelaporan didelegasikan dalam hierarki organisasi. 1. Pusat biaya. Di tingkat ini, pelaporan difokuskan pada biaya yang menjadi tanggung jawab unit tertentu seperti departemen produksi atau pemeliharaan. 2. Pusat pendapatan. Pelaporan di tingkat ini berfokus pada hasil penjualan atau penghasilan lain yang dihasilkan oleh unit tersebut, misalnya departemen pemasaran. 3. Pusat laba. Pada tingkat ini, pelaporan mencakup kedua aspek tersebut untuk memberikan penilaian yang menyeluruh tentang kinerja keuangan. 4. Pusat investasi. Pelaporan pertanggungjawaban di tingkat ini tidak hanya mencakup laba, tetapi juga indikator lain seperti pengembalian investasi, ROI atau efisiensi penggunaan aset. D. Penentuan pihak yang mengendalikan biaya. Dalam pengendalian biaya, beberapa pihak memiliki peran penting untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Pihak-pihak tersebut adalah pimpinan, manajemen, dan cost control manager.
1. Pimpinan. Pimpinan perusahaan memiliki tanggung jawab strategis dalam pengendalian biaya. Sebagai pengambil keputusan utama, pimpinan menetapkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang menjadi panduan dalam pengelolaan biaya. Mereka juga berperan dalam menyetujui anggaran yang dirancang oleh manajemen dan memonitor pencapaiannya. Pimpinan memastikan bahwa setiap unit kerja memahami tanggung jawab mereka dalam pengendalian biaya, sehingga mendukung efisiensi dan keberlanjutan organisasi. 2. Manajemen. Manajemen berperan dalam pengelolaan operasional sehari-hari terkait pengendalian biaya. Tugas mereka meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan aktivitas yang berkait dengan pengeluaran. Manajer di setiap unit kerja bertanggung jawab atas biaya yang berada di bawah kendali mereka, seperti biaya produksi, pemasaran, atau administrasi. Mereka juga melakukan analisis terhadap penyimpangan anggaran untuk mengambil tindak korektif yang diperlukan. 3. Cost Control Manager. Cost Control Manager adalah pihak teknis yang bertanggung jawab langsung dalam memantau dan mengendalikan biaya pada tingkat operasional. Mereka memiliki tugas untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan biaya yang dikeluarkan selama proses operasional atau proyek berlangsung. Cost Control Manager juga memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan tidak ada pemborosan. Selain itu, mereka menyediakan laporan terperinci kepada manajemen untuk membantu dalam evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan. Keterlibatan pimpinan, manajemen, dan cost control manager dalam pengendalian biaya menciptakan sistem yang saling melengkapi. Pimpinan memberikan arahan strategis, manajemen melaksanakan pengelolaan operasional, dan cost control manager memastikan bahwa pelaksanaan tersebut berjalan sesuai dengan rencana anggaran. Kombinasi peran ini sangat penting untuk menjaga efisiensi dan efektivitas dan pengelolaan sumber daya organisasi. Tanggung jawab terhadap biaya operasional. Tanggung jawab terhadap biaya operasional mencakup 6 poin utama, yaitu: pertama, pengelolaan biaya. Pengelolaan biaya operasional adalah proses pengontrolan, mengalokasikan, dan memonitor biaya tidak langsung yang diperlukan untuk operasional perusahaan. Ini termasuk pengawasan atau penggunaan sumber daya seperti listrik, air, dan fasilitas pendukung lainnya untuk memastikan efisiensi penggunaan. 2. Perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran untuk biaya operasional dilakukan dengan menetapkan proyeksi biaya yang dibutuhkan untuk periode tertentu. Hal ini melibatkan estimasi kebutuhan operasional dan memastikan bahwa biaya operasional tidak melebihi alokasi anggaran yang telah ditetapkan. 3. Pengendalian biaya. Pengendalian biaya operasional melibatkan pemantauan realisasi biaya dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penyimpanan atau pemborosan sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan. 4. Laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan yang mencakup biaya operasional memberikan informasi transparan mengenai penggunaan dana untuk tidak berlangsung. Laporan ini membantu manajemen dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional. 5. Peningkatan efisiensi. Upaya peningkatan efisiensi bertujuan untuk meminimalkan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas operasional. Hal ini dilakukan melalui inovasi, otomatisasi proses, atau evaluasi penggunaan sumber daya secara berkala.
6. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan bagi karyawan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pengelolaan biaya overhead. Dengan pelatihan, karyawan dapat lebih sadar terhadap penghematan dan efisiensi dalam aktivitas operasional. F. Laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban adalah dokumen yang digunakan untuk menyajikan informasi terkait realisasi kinerja, anggaran, serta pengelolaan sumber daya oleh suatu unit atau individu dalam organisasi. Laporan ini menjadi alat penting dalam evaluasi kinerja karena memberikan gambaran mengenai pencapaian yang telah dilakukan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Menurut pandangan tradisional, laporan pertanggungjawaban memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama sebagai alat untuk evaluasi kinerja, yang kedua sebagai dasar pengambilan keputusan. G. Karakteristik laporan pertanggungjawaban. Karakteristik laporan pertanggungjawaban yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi. Berikut adalah karakteristik laporan pertanggungjawaban. Yang pertama, laporan harus sesuai dengan struktur organisasi. Yang kedua, laporan harus konsisten bentuk dan isinya setiap diterbitkan. Yang ketiga, laporan harus tepat waktu. Yang keempat, laporan harus diterbitkan secara teratur. Yang kelima, laporan harus mudah dipahami. Yang keenam, laporan memuat rincian yang memadai tetapi tidak berlebihan. Yang ketujuh, laporan harus menyajikan data perbandingan. Yang kedelapan, laporan harus analitis. Yang kesembilan, laporan untuk manajer operasi harus menyajikan informasi fisik dan nilai rupiah. H. Analisis penyimpanan dan anggaran fleksibel. Analisis penyimpanan dan anggaran fleksibel adalah konsep penting dalam manajemen keuangan yang bertujuan untuk membantu organisasi memahami dan mengelola anggaran mereka secara efektif. Berikut penjelasan. Yang pertama, analisis penyimpanan. Yang kedua, analisis anggaran fleksibel. Yang ketiga, keunggulan anggaran fleksibel adalah kemampuan untuk memberikan gambaran yang telah realistik dan relevan dibandingkan anggaran tetap yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan kondisi. Dengan anggaran fleksibel, manajemen yang pertama mengontrol biaya secara lebih efektif, yang kedua mengevaluasi kinerja berdasarkan kondisi aktual, yang ketiga mengambil keputusan yang lebih akurat berdasarkan data keuangan yang sesuai dengan situasi terkini. Ini tujuan analisis penyimpanan dan analisis fleksibel. Yang pertama, analisis penyimpanan atau variansi analisis. Tujuan adalah untuk mengevaluasi perbedaan antara anggaran atau rencana dengan hasil aktual. Hal ini membantu organisasi dalam yang pertama mengidentifikasi penyebab, mencari alasan dibalik perbedaan kinerja, atau misalnya biaya lebih tinggi dari yang dianggarkan atau pendapat lebih rendah. Yang kedua, mengambil keputusan. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Keempat, perencanaan masa depan. B. Analisis fleksibel atau fleksibel analisis. Tujuan adalah untuk menilai kinerja dengan mempertimbangkan perubahan volume atau aktivitas bisnis. Hal ini memberi pandangan yang lebih dinamis dibandingkan anggaran statis. Manfaatnya meliputi yang pertama, penyesuaian terhadap perubahan aktivitas. Yang kedua, pengukuran kinerja yang akurat. Ketiga, perencanaan dinamis.